Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Meditania Intan Bunga Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit bakterial zoonosis. Salah satunya melioidosis dan sitakosis. Melioidosis merupakan suatu penyakit yang menyerupai Gleander yang menyerang berbagai jenis hewan serta manusia. Pertama kali dilaporkan oleh Whitmore dan Krishnaswamy di Rangon pada tahun 1912. Gambaran umum penyakit ini adanya septisemia, piemia, dan pembentukan granuloma yang khas pada hampir semua bagian tubuh. Di daerah endemis, penyakit ini sebagai penyebab kesakitan dan kematian di manusia dan hewan, bersifat epizotik pada marmut dan kelinci. Februari 1967, ada 35 kasus melioidosis pada orang Amerika di Vietnam, di mana 8 diantaranya mati dengan gejala pneumonia, septisemia, atau keduanya. Beberapa kejadian memperlihatkan adanya ulcer nekrotik pada kulit yang dihubungkan dengan limfadenopati. Melioidosis merupakan infeksi bakteri yang sangat jarang terjadi dengan spektrum gejala klinis mulai dari tanpa gejala hingga pneumonia nekrotis atau septisemia yang fatal. Dapat menyerupai demam tifoid atau lebih sering menyerupai TBC. Gambaran klinisnya berupa terbentuk cavernae pada paru-paru, emphysema, abses kronis, dan osteomielitis. Masa inkubasi dapat terjadi singkat hanya 2 hari, namun juga ada yang berlangsung lama sejak terpajang pertama kali. Untuk diagnosa ditegakkan dengan isolasi kuman penyebab dengan cara mengembangkan bakterinya melalui pemeriksaan laboratorium terhadap darah, ludah, air kencing, atau usapan dari abses atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Peningkatan titer antibodi pada pemeriksaan serologis merupakan diagnosa yang pasti. Dapat juga penyakit ini baru tampak gejalanya setelah 25 tahun terpajan. Untuk reservoir, organisme ini bersifat saprofit di tanah dan di air. Beberapa jenis binatang seperti domba, kambing, kuda, babi, monyet, dan roden, serta beberapa binatang lainnya dan burung di kebun binatang juga dapat terinfeksi. Akan tetapi, belum ada bukti bahwa mereka merupakan reservoir yang penting. Secara etiologi, melioidosis ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas pseudomallei atau Mallorensis. Bacillus ini hampir sama dengan Bacillus Gleander, akan tetapi lebih motil dan tumbuh baik pada gelatin temperatur 20 derajat Celcius. Memiliki flagella 1 hingga 4 yang polar. Tumbuh pada agar biasa, mukoid, atau kering berkerut. Oksidasi positif, tumbuh pada mekonkai agar dan tidak memproduksi H2S. Untuk penyebarannya, biasanya masuk ke dalam tubuh lewat luka atau borok di kulit atau melalui penghirupan debu atau titis kecil. Akan tetapi sangat jarang ditimbulkan akibat minum air yang terkontaminasi. Penyakitnya telah ditemukan pada binatang peliharaan dan ternak tertentu. Biasanya tidak menyebar dari orang ke orang atau binatang kepada manusia. Penyebarannya dapat terjadi melalui infeksi di laboratorium apabila cara kerja di laboratorium menghasilkan uap. Melioidosis biasanya ditemukan di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara dan Australia sebelah utara. Apa sih gejalanya? Gejala melioidosis tergantung pada bagian tubuh yang terinfeksi dan hal ini sangat bervariasi. Dalam kasus tertentu dengan gejala pengurangan berat badan, demam, sakit dada, dan batuk. Ada orang tertentu yang memiliki gejala borok kulit, bisul, atau infeksi persendian atau tulang. Pada manusia, penyakit ini sangat fatal. Septisemia akut terjadi setelah sakit selama 10 hari. Pada rodensia juga sangat fatal, ditandai dengan kelemahan, demam, serta keluar lendir di mata dan hidung yang berlangsung 2 hingga 3 bulan. Untuk domba, terutama terjadi kelemahan dan terbaring yang kemudian mengalami kematian dalam 1 hingga 7 hari. Pada kambing, gejalanya menyerupai bentuk akut pada domba, akan tetapi lebih seringnya berlangsung kronis.
Sedangkan pada babi, penyakit ini biasanya kronis dan dimanifestasikan oleh cervical lymphadenitis. Berikut merupakan gejala klinis melioidosis, mulai dari encephalomyelitis, abses otak, abses prostat, sedang terus paratitis, terus pneumonia berat, dan lain-lain. Orang-orang yang rentan mengidap penyakit ini yaitu dengan penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, atau kanker. Kemudian yang banyak minum alkohol atau mereka sedang menerima terapi yang mengurangi kekuatan sistem kekebalan, termasuk obat steroid. Orang sehat juga dapat terkena penyakit apabila ia bekerja di tanah berlumpur tanpa menggunakan perlindungan tangan dan kakinya. Anak-anak memiliki resiko yang lebih rendah terjangkit melioidosis dibandingkan orang dewasa. Akan tetapi, anak-anak juga dapat terserang apabila ia memiliki sistem kekebalan yang lemah. Untuk pengobatannya, semua pasien harus diopname pada awalnya. Mereka diobati dengan antibiotik yang biasanya harus diminum selama paling sedikit 3 bulan. Untuk cara pemberantasannya, ada bagian cara-cara pencegahan serta bagian pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitarnya. Bagian cara-cara pencegahannya sebagai berikut. Orang dengan debilitas dan penyakit-penyakit lain yang menurunkan imunitas, serta mereka dengan luka akibat trauma harus menghindarkan diri dari terpajan dengan tanah atau air. Seperti saat di sawah di daerah endemis, harus menggunakan sepatu atau sepatu boot tidak tembus air. Di daerah endemis, lecet di kulit, abrasi, atau luka bakar yang terkontaminasi dengan tanah atau air permukaan harus segera dibersihkan dengan benar. Selanjutnya, bagian pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitarnya. Perlu dilakukan isolasi atau kita harus berhati-hati terhadap discharge sinus dan saluran nafas. Kemudian perlu dilakukannya disinfeksi serentak dengan membuang discharge dengan cara yang aman. Lalu adanya pengobatan fisik. Untuk penanggulangan wabah atau KLB tidak diterapkan pada penyakit ini karena ia merupakan penyakit yang sporadis. Untuk anak-anak harus menghindari bermain di tempat berlumpur, tempat permainan pasir yang basah, atau tempat berumput di mana air tergenang. Langkah-langkah pencegahan ini sangat penting apabila Anda termasuk salah satu kategori berikut: mengidap diabetes, meminum banyak alkohol, mengidap penyakit ginjal, penyakit paru, kanker, serta menerima terapi yang mengurangi kekuatan sistem kekebalan, termasuk obat steroid, serta terdapatnya luka atau borok pada kulit, terutama pada tangan dan kaki. Selanjutnya, penyakit sitakosis. Sitakosis atau infeksi chlamydial sitasi atau parrot fever atau avian chlamydiosis atau ornitosis merupakan chlamydial akut dengan gejala klinis bervariasi berupa demam, sakit kepala, ruam, nyeri, otot menggigil. Sering menyerang saluran pernafasan bagian atas ataupun bagian bawah. Disebabkan oleh chlamydia sitasi. Tersebar di seluruh dunia, penularannya terjadi melalui burung peliharaan yang sakit atau yang sehat. Hampir sebagian besar kasus pada manusia bersifat sporadik. Banyak infeksi yang tidak bisa terdiagnosa. Dari segi etiologi, penyebab sitakosis ini adalah chlamydiosis yang digolongkan ke dalam ordo Chlamydiales. Terdapat 2 genus, yaitu Chlamydia dan Chlamydophila. Chlamydophila terdapat 4 spesies, yaitu Chlamydophila shiitake, Trachomatis, pneumonia, dan galur lain yang diisolasi dari sapi dan domba, yaitu Pecorum. Chlamydia merupakan mikroorganisme antara bakteri dan virus. Dinding selnya menyerupai bakteri, berkembang biak dengan pembelahan dan bersifat intraseluler obligat. Bersifat gram positif yang dapat menyebabkan penyakit pada berbagai hewan termasuk burung. Memiliki siklus hidup yang unik dengan tidak memiliki sistem enzim, berdiameter 250 hingga 350 nano. Umumnya membutuhkan waktu 30 jam untuk melangsungkan daur hidup. Beberapa jam setelah fagositosis,
sel inang Chlamydophila membesar, kemudian menghasilkan suatu badan retikuler yang berdiameter kurang lebih 400 hingga 600 nano. Badan retikuler tersebut memperbanyak diri di dalam sel inang melalui pembelahan, kemudian menghasilkan unit yang lebih kecil yang merupakan cikal bakal dari badan elemen yang infeksius. Pada umumnya, Chlamydophila membutuhkan waktu kurang lebih 30 hingga 48 jam untuk menyelesaikan seluruh fase daur hidupnya. Akan tetapi, beberapa galur mempunyai kecepatan yang berbeda. Gejala yang ditimbulkan dari sitakosis ini berupa gejala-gejala pernafasan yang seringnya tidak sesuai dengan fototorak. Batuk pada awalnya tidak ada atau kalaupun ada bersifat non-produktif. Sputum biasanya mukoporulen dan kental. Kadang-kadang nyeri pleuritik di dada dan ada splenomegali. Nadi biasanya lebih lambat. Ensefalitis, miokarditis, dan tromboplebitis kadang-kadang ditemukan sebagai komplikasi penyakit bisa kambuh. Penyakit ini umumnya sedang atau ringan namun menjadi berat pada orang tua yang tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Untuk diagnosa sitakosis ini dapat diduga dengan gejala-gejala yang sesuai dan ada riwayat terpajan dengan burung dan peningkatnya titer antibodi terhadap antigen chlamydial yang diambil dengan interval 2 hingga 3 minggu. Diagnosa pasti dapat ditegakkan hanya pada kondisi laboratorium yang tepat dan aman. Dengan isolasi penyebab infeksi dari sputum, darah, atau jaringan postmortem pada mencit, telur, atau kultur sel. Untuk reservoir, umumnya yang berperan sebagai reservoir yaitu berbagai jenis burung seperti ayam, merpati, kenari, atau burung laut. Burung yang tampaknya sehat dapat berperan sebagai carrier dan mengeluarkan tinja yang mengandung penyebab penyakit terutama pada saat hewan tersebut mengalami stres oleh sebab kepadatan atau pada saat pengangkutan. Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Imunitas yang terbentuk setelah infeksi tidak lengkap dan bersifat sementara. Orang dewasa yang lebih tua jika terkena penyakit ini akan lebih berat. Tidak ada bukti bahwa orang dengan antibodi pada titer berapapun akan terlindungi dari infeksi ini. Berikut merupakan cara penularan dan dapat kita lihat sitakosis ini ditularkan melalui inhalasi, melalui kotoran kering, sekret, dan debu yang berasal dari bulu burung yang terinfeksi. Pernah dilaporkan terjadi penularan dari orang ke orang selama fase akut pada penderita dengan batuk paroksimal. Akan tetapi, kasus ini lebih dimungkinkan disebabkan oleh Chlamydia pneumonia daripada Chlamydia psittaci. Masa inkubasi berlangsung 1 hingga 4 minggu. Setelah sekret atau kotoran kering dari burung tadi terhirup di dalam paru-paru akan mengendap di alveolus, kemudian didiseminasikan pada sistem saraf pusat. Burung yang sakit atau yang tampaknya sehat dapat mengeluarkan agen penyebab penyakit melalui tinja baik secara berkala maupun terus-menerus selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Berikut merupakan cara penanggulangan. Terbagi dari cara-cara pencegahan dan pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitarnya. Dari cara-cara pencegahan, kita hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pajanan dalam lingkungan rumah tangga maupun di dalam lingkungan pekerjaan dengan burung yang terinfeksi. Perlu dibuatnya peraturan yang mengatur cara-cara importasi, peraturan tentang beternak, dan mengangkut burung antar daerah yang aman. Untuk mencegah terjadinya penularan, lakukan karantina terhadap burung yang diduga terinfeksi dan berikan pengobatan dengan antibiotika yang tepat. Kemudian burung yang berpotensi sebagai reservoir yang diperdagangkan kepada khalayak ramai hendaknya dipelihara dan diternakan pada kondisi dan lingkungan bebas sitakosis. Lakukan kegiatan pengamatan surveillance terhadap toko binatang peliharaan dan toko burung di mana sitakosis muncul atau ditemukan, serta lakukan pengamatan terhadap peternakan atau pabrik pengolahan di mana ditemukan sitakosis pada manusia yang telah dilakukan investigasi secara epidemiologi.
Selanjutnya, pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitarnya. Laporan kepada otoritas kesehatan setempat, di mana kita wajib melaporkan kasus yang seperti yang diperlakukan di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat atau negara-negara lain. Lihat pada pelaporan penyakit menular bagian kelas 2A. Kemudian perlunya dilakukan disinfektan serentak terhadap semua discharge dan pembersihan yang menyeluruh. Selanjutnya, lakukan karantina terhadap peternakan dan daerah sekitarnya apabila terjangkit sitakosis sampai dengan burung yang sakit telah dimusnahkan atau telah diobati secara adekuat dengan tetrasiklin dan bangunan telah didisinfektan. Investigasi kontak dan sumber infeksi. Lakukan pelacakan asal burung yang dicurigai terjangkit. Kemudian perlunya pengobatan spesifik menggunakan antibiotika dari kelompok tetrasiklin atau eritromisin yang merupakan sebagai obat alternatif apabila mengalami kontraindikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Berikut merupakan sumber yang saya cantumkan untuk materi bakterial zoonosis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.